Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, golongan 4, kelas B 2018 akan menyampaikan presentasi tentang evaluasi penggunaan antigen terkonjugasi fluorescent beads untuk identifikasi sel B spesifik antigen dan kaitannya dengan praktikum imunologi P1, yaitu reaksi antigen antibodi. Tujuan pada artikel ilmiah ini adalah mengevaluasi penggunaan antigen terkonjugasi fluorescent beads untuk identifikasi sel B spesifik antigen yang selaras dengan tujuan praktikum P1, yaitu untuk mengenal cara identifikasi suatu bakteri dalam sampel cairan menggunakan reaksi imunologi sederhana, yaitu reaksi aglutinasi antigen antibodi. Mempelajari imunitas humoral, seperti contohnya mempelajari respons sel B, menjadi kunci dalam memahami kesehatan dan penyakit pada manusia, serta memprediksi dan memantau respon imun. Sel B sendiri menjadi sumber antibodi spesifik antigen yang dapat dimanfaatkan untuk diagnosa atau aplikasi terapeutik. Salah satu metode identifikasi sel B spesifik antigen yaitu melalui pendekatan kultur sel B secara ex vivo. Sayangnya, meskipun sangat sensitif, metode ini hanya dapat merepresentasikan parameter tertentu dan reaktivitas antigen hanya dapat dikonfirmasi setelah sequencing dan ekspresi klon tertentu dilakukan. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian ini sebagai pendekatan baru dengan menggunakan tetramer fluoresen yang dimodifikasi melalui suatu desain metode berbasis fluorescent beads. Penelitian diawali dengan isolasi sel B spesifik antigen melalui penyortiran sel yang teraktivasi fluoresen secara langsung, sequencing, dilanjutkan dengan cloning variabel region rantai berat dan ringan yang cocok. Praktikum imunologi P1 dan penelitian ini memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu identifikasi suatu sel melalui reaksi antigen antibodi. Perbedaannya, pada praktikum P1 dilakukan identifikasi bakteri dari suatu sampel, dilihat dari reaksi aglutinasi antara antigen, yaitu biakan E. coli dan S. aureus, dengan suatu antibodi berupa E. coli dan S. aureus agglutinating sera. Sementara, pada penelitian dilakukan identifikasi antibodi sel B yang spesifik antigen melalui deteksi dengan antigen yang diaktifasi senyawa berfluoresen atau fluorescent beads, sehingga suatu kultur sel B yang mampu menghasilkan antibodi yang bereaksi spesifik dengan antigen akan berfluoresen atau berbenda. Metode. Pada penelitian ini dilakukan identifikasi antibodi sel B melalui deteksi antigen yang teraktivasi senyawa fluorescence atau fluorescent beads. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkopling protein rekombinan, dalam hal ini adalah antigen FR alpha yang terkonjugasi biotin dengan senyawa fluorescence yaitu streptavidin. Untuk cara pengkoplingan dapat dilihat pada slide berikut. Langkah selanjutnya adalah melakukan pelabelan pada konjugat fluorescent beads. Untuk cara pelabelan dapat dilihat pada slide berikut. Langkah selanjutnya adalah dilakukan pengikatan konjugat beads pada sel MOV18 atau antibodi anti-HER2 dengan cara yang dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya adalah melakukan sticking PBMC dengan antibody expressing cell. Langkah kerjanya dapat dilihat pada slide berikut. Akhir dari langkah ini adalah akan dilakukan analisis
data flow cytometer dengan softwarenya. Dibuat rancangan untuk proses identifikasi antigen spesifik yang diekspresikan dengan antibodi sel limfosit B yang bisa dilakukan tanpa penumbuhan ex vivo terlebih dahulu atau screening sel limfosit B sekunder. Digunakan folate reseptor alfa sebagai model antigen. Untuk pengujian sel antibodi yang akan mengekspresikannya, digunakan sel lain limfosit B yang mampu mengekspresikan baik bentuk bagian yang terlarut dan bagian ikatan membran dari antibodi manusia atau tikus chimerik yang spesifik untuk FR-alpha. Alur kerjanya memerlukan terjadinya penyambungan antara fluorescent polystyrene beads dengan antigen FR-alpha dengan cara melapisi streptavidin bead dengan biotin FR. Kemudian dilakukan pengikatan antara FR-alpha coated beads dengan antibodi sel limfosit B. Sel-sel single beads yang terkonjugasi diidentifikasi dan diisolasi oleh FACS dan disortir langsung menuju mikroplat yang berisi buffer lysis. RNA yang dihasilkan oleh single cells dikonversikan menjadi cDNA menggunakan transkripsi kembali diikuti dengan RT-PCR dengan primer immunoglobulin spesifik. Variabel rantai heavy dan light yang sesuai diurutkan dan dikloning menjadi expression vektor tunggal yang mengandung urutan konstan H dan L IgG1. Kemudian antibodi tersebut diekspresikan dalam human expression host. Antibodi tersebut dipurifikasi, lalu diuji kespesifikannya terhadap antigen pada target sel pengekspresi antigen. Kesimpulan yang didapatkan adalah reaksi antigen antibodi diukur dengan fluorescent beads method yang dapat diterapkan dalam pengaturan laboratorium imunologi dasar dan translasional. Adanya strategi single cell to functional antibody dapat berpotensi untuk menganalisis sel B dan profil antibodi pada tingkat sel tunggal dan mungkin berpotensi diterapkan untuk membantu mengungkap beragam repertoar imun humoral dalam darah dan jaringan, serta pada kesehatan dan kondisi penyakit yang berbeda. Model antigen yang digunakan adalah folate reseptor alfa. Sel lain limfosit B digunakan untuk pengujian sel antibodi yang akan diekspresikan. Antibodi anti-FR-alpha hasil cloning tidak mengenali MDA-MB231 sel karsinoma payudara yang tidak mengekspresikan FR-alpha. Anti-FR-alpha antibodi hasil cloning dari sel B yang mengekspresikan antibodi tunggal yang disortir MOV18 mampu mengenali secara spesifik sel IGROV1 yang mengekspresikan FR-alpha. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan pada diskusi P1 ini, untuk nomor 1, organisme yang memproduksi protein yang dapat dikenali oleh antibodi pada paper tersebut adalah manusia. Untuk nomor 2, organisme yang memproduksi antibodi anti-FR-alpha atau folate reseptor alpha MOV18 ini diproduksi oleh manusia. Antibodi anti-HER2 ini diproduksi oleh manusia atau tikus. Untuk mekanisme produksi antibodi tersebut, antigen terbiotinilasi FR-alpha ini dikonjugasi ke fluorescent beads yang terkonjugasi streptavidin atau avidin. Beads yang dilapisi antigen dapat mengikat sel yang mengekspresi immunoglobulin spesifik. Dan sel yang terikat beads tersebut diidentifikasikan, diisolasi, dan dimurnikan menggunakan penyortiran sel FACS. RNA dari sel yang diurutkan ditranskripsi terbalik dan daerah variabel IG ini diperkuat oleh nested PCR. Diurutkan dan dikloning menggunakan plasmid ekspresi ganda PVitro1 yang berisi heavy and light chain constant region kaset manusia, gamma 1 atau kappa. Antibodi diekspresikan dalam sistem ekspresi sel manusia, dimurnikan dan diuji untuk pengikatan antigen. Untuk antibodi tersebut, termasuk jenis antibodi monoklonal yang mana antibodi hanya dapat mengikat satu epitope saja. Dan untuk cara mengukur reaksi antigen antibodi pada paper tersebut, diukur dengan fluorescent bead method, di mana antigen dikonjugasi dengan senyawa atau partikel berfluoresensi dengan menggunakan streptavidin atau avidin biotin bridge yang kemudian diteliti menggunakan flow cytometry. Untuk nomor 6, hasil pengukuran reaksi antigen antibodi tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi flow cytometrik yang dapat mengkonfirmasi bahwa antibodi anti-FR-alpha ini
yang merupakan hasil kloning dari sel B yang mengekspresikan antibodi tunggal yang disortir atau MOV18 ini mampu mengenali secara spesifik sel IGROV1 yang mengekspresikan FR alpha. Antibodi anti-FR alpha hasil kloning atau MOV18 ini tidak mengenal MDA-MB231 yang merupakan sel karsinoma payudara yang tidak mengekspresikan FR alpha. Untuk kesimpulan terkait reaksi tersebut, reaksi antigen antibodi bersifat spesifik dan dapat diuji dengan metode fluorescence beads. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan baik yang disengaja atau tidak, kami mohon maaf. Kami sangat menerima saran, masukan, dan pertanyaan dari teman-teman dan Bapak atau Ibu dosen pendamping. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.